Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian di bab sebelumnya, yaitu tentang apa saja yang mengikuti mayit ke kuburannya setelah kematiannya dan yang menetap bersamanya. Kali ini haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Abu Abdillah Al-Aghar an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharon ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu ba'da mautihi. Inna, sungguhnya, mimma, dari apa-apa, yalhaqu, yang akan membersamai, apa ma'al mu'mina, kepada seorang mukmin, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan aneka kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarluaskan. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Ilmu yang dia ajarkan berarti menjadi guru atau ustadz atau ustazah,
atau menjadi dosen dan sejenisnya, atau yang dia sebarluaskan. Ini berarti tidak hanya sebatas menjadi dosen, menjadi ustadz, tapi yang nge-share ilmu yang didapat dalam, kalau sekarang Allah mudahkan dalam bentuk status-status di media sosial misalnya, atau dalam catatan-catatan harian yang dibukukan misalnya, atau yang dipublikasikan, atau yang dia sampaikan, itu merupakan bagian dari sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seseorang, terutama setelah kematiannya. Karena selama ilmu itu masih terus diajarkan dan diamalkan, maka selama itu pula kita akan mendapatkan bagian pahala dari ilmu yang kita sebarkan itu atau yang kita ajarkan itu. Terus kemudian, makanya kan dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada para sahabat agar balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku oleh kalian walaupun cuma satu ayat. Walaupun sababul wurud hadis itu adalah dulu setiap kali Nabi mendapatkan wahyu, maksudnya itu sampaikan, karena Nabi menyampaikan kepada sahabat yang hadir, yang tidak hadir hendaklah diberi informasi oleh yang hadir gitu. Jadi nggak boleh menutupi ilmu, istilahnya begitu. Nah, kita kalau ada ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain, maka bagi ilmu itu. Ini menunjukkan bahwa kita kalau mencari ilmu jangan niat hanya untuk diri sendiri, tapi kita harus punya niat semoga ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga keluarga saya, bahkan bagi banyak orang gitu. Jadi niatkan ilmu kita bermanfaat bagi banyak orang. Walaupun bermanfaat bagi banyak orang itu tadi saya ulang, gak harus jadi ustadz, gak harus jadi ustadzah, gak harus jadi guru, tapi yang penting kita punya semangat menyebarkan ilmu. Nah, namun dalam konteks kekinian di era medsos, media sosial yang kadang filternya kurang, kita mesti cerdas juga dalam membagi informasi ilmu. Karena ada kadang informasi-informasi tertentu itu kalau tidak kita saring dulu sebelum kita share itu kadang malah bikin ribut dan berantem. Alih-alih membangun kebaikan, yang ada malah putus persaudaraan atau putus pertemanan. Makanya sebelum kita menyampaikan ilmu juga mesti bijak juga gitu. Nah, karena nanti ada kebijakan ilmiah, ada kebijakan amaliyah. Nah, orang harus punya dua itu, bijak ilmiah, bijak amaliyah, supaya apa yang disampaikan itu tidak menimbulkan fitnah atau kekacauan, terutama di era media sosial sekarang ini ya, itu seperti itu. Karena memang begini, ilmu itu kalau kita ikuti jenjangnya secara bertahap, itu seperti kita dulu ketika kita baru lahir, kita belum bisa makan makanan kecuali yang cair. Terus kemudian dari cair mulai makan makanan yang halus. Dari makanan yang halus mulai agak kasar. Terus bisa makan apa saja, sate, tongseng, tengkleng, rawon, makan masuk semua, jagung, semuanya masuk, kedelai masuk. Nah, ilmu juga sama, ada tahapan-tahapannya. Orang yang baru belajar agama, yang harusnya belajar yang ringan-ringan, kok langsung dikasih pelajaran yang antep, yang berat. Itu seperti bayi yang baru lahir kasih makan nasi uduk, mencret gitu hasilnya. Nah, fenomena media sosial sekarang itu seperti itu. Karena kan tidak ada filternya kan. Pelajaran-pelajaran di level menengah ke atas dikonsumsi oleh orang menengah ke bawah, itu mencret akhirnya. Mencret spiritualitas. Itu seperti itu. Belum waktunya mengkonsumsi ilmu yang menengah ke atas, dia sudah masuk ke ranah menengah ke atas. Dan munculnya fenomena sebagian orang yang belajar agama langsung dari tengah ke atas, bukan dari dasar. Akhirnya pondasinya itu rapuh. Makanya orang kalau mau belajar agama dari dasar, sebenarnya dia nggak perlu mengalami kebingungan di saat dia berhadapan dengan hiruk pikuknya menengah ke atas itu. Itu seperti itu. Makanya dulu
Allahyarham kiai saya, Kiai Haji Zaini Mun'im, itu berpesan kepada para santri, kalau kalian nanti semakin luas mempelajari ilmu kok semakin bingung, kembalikan kepada pelajaran ibtidaiyah. Jadi ibtidaiyah itu pelajaran SD, pelajaran dasar maksudnya. Jadi kalau kita udah mulai bingung dan hiruk pikuknya perbedaan itu, kembalikan kepada pelajaran dasarnya. Jadi jangan ikuti arusnya gitu. Nah, makanya bagi orang yang belajar agama dari dasar, insya Allah dia tidak akan mudah bingung gitu. Nah ini ya pertama, makanya harus kalau mau share informasi ilmu harus diperhatikan dulu ini kira-kira audiennya siap apa tidak untuk menerima informasi ini, karena tidak semuanya kadang siap. Makanya kalau dalam ilmu balaghah ada istilah muqtadul hal dan muqtadul mahal. Muqtadul hal itu siapa yang kita ajak bicara. Kalau muqtadul mahal di mana kita bicara, itu harus diperhatikan itu. Ini namanya apa? Fiqhud dakwah namanya, fikih dakwah. Jadi jangan asal nge-share aja juga. Tapi semangat nge-share harus, tapi jangan hanya modal semangat, tapi harus bijak secara ilmiah dan bijak secara amaliyah. Kita mesti punya pertimbangan itu seperti itu. Kalau Anda mengatakan, kan ada sebagian sahabat yang mengatakan nahnu nu'maru an naqulal haqqa walau kana murran. Kami diperintah oleh Nabi untuk berkata yang hak walaupun pahit rasanya. Oh iya, betul. Ada masa itu dalam konteks nahi mungkar. Betul, tidak salah. Tapi saya ulang, modal semangat saja tidak cukup. Harus disertai dengan ilmu dan akhlak karimah. Nah, jadi para nabi itu punya sifat tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya, tapi dengan sebaik-baiknya. Jadi menyampaikan kebenaran apa adanya, tapi dengan sebaik-baiknya. Contoh, ini contoh fikih dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim itu, yang tertulis Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, disebutkan dalam satu riwayat seseorang yang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi zina kesukaan saya," dia bilang gitu. Sudah masuk Islam tapi zina hobi saya, dia bilang gitu. Nabi tidak langsung mengatakan haram, dosa besar, tidak. Walaupun itu haram, dosa besar. Padahal sifat Nabi itu tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya. Tapi ingat, dengan sebaik-baiknya. Ini ujungnya ini kadang orang yang nggak paham. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Nabi tidak langsung mengatakan halal, haram, masuk neraka, enggak. Tapi Nabi kemudian mengajak orang ini berpikir. Ya, ini namanya fikih dakwah, muter, tapi nggak muter-muter, nggak muter-muter, tapi apa? Muter. Nabi nanya secara baik-baik sama orang ini, kalau ibumu ada yang menzinai, bagaimana? Saya bunuh dia ya Rasulullah. Kalau anak perempuan kamu dizinai, wah saya bunuh. Bagaimana kalau adik perempuan kamu, kakak perempuan kamu dizinai? Wah, saya bunuh dia. Dia bilang marah-marah. Bagaimana kalau bibi kamu dizinai? Wah, saya bunuh. Marah-marah dia. Begitu marah-marah, kata Nabi, ketahuilah, kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan yang kamu zinai itu, kalau bukan ibu seseorang, anak perempuan seseorang, bisa jadi dia juga kakak atau adik perempuan seseorang, bisa jadi dia bibi seseorang. Nunduk dia, baru ngeh dia. Kalau dia berzina dengan seseorang, wanita yang dia zina itu kalau bukan ibu seseorang, bisa jadi anak perempuan seseorang, atau kakak atau adik perempuan seseorang, atau bibi seseorang. Dia menunduk dia. Kata Nabi, udunu, sini, mendekat. Suruh mendekat sama Nabi. Dipukul dadanya sambil didoakan, Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sama Nabi suruh mangap. Diruqyah sama Nabi, ditiup mulutnya, dus. Yang niup Nabi aman, Muhammad Rasulullah SAW. Kalau yang niup Muhammad Subhan lain lagi nanti. Ditiup. Terus dia pergi sambil berkata, ya Allah, perbuatan zina yang tadinya paling saya sukai, sekarang adalah perbuatan yang paling saya benci. Jadi Nabi pun dalam menyampaikan kebenaran enggak sajek-sajeknya, mboten, ada ilmunya. Nah, fikih dakwah ini yang kadang orang tidak punya gitu.
fikih dakwah. Apalagi di era medsos sekarang ini, di mana fitnahnya luar biasa. Obrolan di mana ditarik ke media yang sifatnya publik, iklimnya berbeda, konteksnya berbeda, tradisinya berbeda, udah orang sering salah paham. Itu seperti itu. Sehingga ya begitulah fitnah akhir zaman ya. Makanya harus hati-hati. Kalau bahasa sederhananya ya harus bijaksana dan bijak sini. Bijak secara ilmiah dan bijak secara amaliyah. Ini kita semua belajar nggih, karena yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Allahu Akbar. Pun lanjut. Yang kedua, awwaladan sholihan tarokahu, atau anak yang soleh yang dia tinggalkan. Anak yang soleh adalah anak soleh itu dari kata soluha. Artinya dia bisa berlaku yang sepatutnya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Itu solih namanya. Sehingga sering orang nanya ke saya, kadang, Ustadz, itu kan kalau anaknya soleh, kalau anaknya nggak soleh gimana Ustadz? Anak kita merasa bukan anak yang soleh. Maka saya jawab, paling nggak pas panjenengan mendoakan orang tua panjenengan sedang menjadi orang yang soleh. Paling enggak anak itu ketika sedang mendoakan orang tuanya, dia sedang menjadi anak yang soleh, karena dia sedang berlaku sepatutnya sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Terus ini walad di sini bisa anak kandung, bisa anak orang ya, artinya anak asuh, anak didik dan seterusnya. Makanya bagi orang yang nggak punya anak, walad di sini masuk di dalamnya adalah tidak hanya anak kandung, tapi anak asuh, anak angkat, anak didik masuk di sini. Asal seiman sampai tidak ada masalah. Terus kemudian mushafan warasahu, atau mushaf yang dia wariskan. Jadi kita mewariskan mushaf. Sekian banyak orang yang wakaf mushaf di masjid atau kepada para santri penghafal Quran, atau ya di mana orang yang membutuhkan mushaf lah. Kalau itu dibaca terus mushaf itu, apalagi diajarkan, apalagi melekat sebagai hafalan, selama apa yang diambil dari mushaf itu masih terus berlangsung, maka selama itu pula yang wakaf atau yang mewariskan mushaf itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apalagi terus meninggalkan warisan aplikasi Al-Quran yang bermanfaat itu, masya Allah itu. Terus au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, selama masjid itu berlangsung kebaikan di dalamnya, selama itu pula orang yang mendirikan masjid itu, membangun masjid itu akan terus mendapatkan bagian pahalanya. Problemnya kalau masjidnya dibongkar dan di masjid yang baru bagaimana Ustaz? Kira-kira dia dapat pahala yang terus mengalir enggak? Karena sempat ada ribut di sebuah perumahan tertentu ketika masjidnya mau dibugar, orang-orang yang nyumbang masjid lama itu pada protes. Loh, nanti kalau masjidnya dibongkar, kita yang dulu nyumbang batu batanya, semennya, semua keramiknya nggak dapat pahala lagi dong, kata dia gitu. Terus sempat lama nggak dibangun-bangun itu. Akhirnya saya diminta untuk bicara. Ini ke masjid Pak Mitro. Sekarang udah dibangun kan, udah berdiri kan. Itu saya sempat suruh bicara itu di depan jamaah. Saya sampaikan gini, nggak usah khawatir Pak, andaikan ini dibongkar sekalipun sampai habis. Karena yang protes itu kan sudah pensiun soalnya, nggak bisa bantu banyak lagi. Beberapa pensiun sudah nggak bisa bantu banyak lagi. Saya bilang nggak apa-apa, dibongkar sampai habis tidak ada masalah. Andaikan sampai habis sekalipun tidak ada masalah. Nanti yang bantu masjid ini pertama tetap akan dapat bagian pahalanya. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Pertama gini, orang taunya di sini ada masjid karena bangunan masjid yang pertama. Orang taunya di sini ada masjid gara-gara bangunan masjid yang pertama. Hadisnya Sahih Muslim kan, siapa yang menunjukkan satu kebaikan dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki. Jadi selama orang kesini terus sampai hari kiamat di sini taunya ada masjid karena bangunan yang pertama, maka yang membantu pembangunan masjid yang pertama itu tetap dapat pahalanya Pak, tidak usah khawatir, saya bilang gitu. Dan masjid yang pertama ini usianya udah lama Pak, udah puluhan tahun, dan berlangsung kebaikan sekian puluh tahun itu. Insya Allah, kalaupun misalnya masjid ini udah nggak ada, tetap yang nyumbangin dapat pahala sebagaimana biasanya dapat pahala. Hadisnya Sahih Bukhari.
Kalau ada orang yang biasa berbuat kebaikan, kok suatu saat terhalang karena sakit atau karena safar, maka Allah berfirman pada satu malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia mendapatkannya. Gak usah khawatir Pak, tetap dapat, saya bilang, insya Allah, saya bilang gitu. Nah itu diantaranya ya, jadi gak usah khawatir, itu seperti itu. Tapi insya Allah syuhada kuat ini, insya Allah. Barakallah, insya Allah. Barakallah fiha, amin, insya Allah. Pun lanjut. Terus kemudian au baitan libni sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun, orang yang dalam perjalanan yang butuh istirahat, dia bangunkan tempat istirahat. Kalau saya dalam perjalanan, kalau lewat di luar tol, perjalanan dari Surabaya ke Lumajang itu ada beberapa pom bensin itu yang menyediakan rest area dengan segala fasilitasnya, itu ada. Nah itu enak itu. Itu yang membangun tempat itu pahalanya terus mengalir selama itu dipakai untuk kebaikan. Au naharon ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, irigasi ya. Atau sungai yang diperbaiki terus biar gak banjir. Ya, di antara sebab banjir kan karena pendangkalan pada sungai. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi talhaquhu ba'da mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di saat sehatnya, maka akan menemuinya atau membersamainya setelah kematiannya. Nah, ini kalau berkaitan dengan harta itu begini ya. Kalau di dalam Islam kan ada istilah zakatul mal, ada istilah zakatul fitri. Kalau kita ngomong zakat, kalau ini baru ngomong zakat aja dulu ya, belum ngomong yang lain, ngomong zakat. Kalau zakatul fitri itu tujuan disyariatkannya adalah supaya fuqara masakin bisa makan saat Id. Itu kalau zakatul fitri. Jadi memang zakatul fitri itu disyariatkan tujuannya itu konsumtif. Jadi konsumtif itu untuk dikonsumsi terutama saat Idul Fitri. Makanya namanya zakatul fitri. Ini beda dengan zakatul mal sebenarnya. Kalau zakatul mal itu idealnya pendistribusiannya bukan konsumtif tapi produktif dan atau solutif sebenarnya itu. Jadi bukan konsumtif tapi produktif solutif. Saya baca dalam sirah itu tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Yaman. Menjadi gubernur di Yaman selama 3 tahun, itu kemiskinan di Yaman habis. Itu gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rupanya beliau yang dikenal sebagai pakar halal haram dalam Islam itu, fakihnya sahabat diantaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu, beliau rupanya ketika mimpin Yaman, zakatnya orang Yaman tahun pertama beliau mimpin, sebagiannya dikirim ke pusat, ke Madinah. Sayyidina Umar marah itu. Sayyidina Umar marah. Ini Mu'adz gimana kok zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat? Padahal yang paling berhak atas zakatnya orang Yaman itu orang Yaman. Kata sahabat Mu'adz, itu lebihnya. Sudah kita distribusikan ke fuqara masakin di Yaman, itu lebihnya dikembalikan ke pusat. Tahun kedua separuh lebih zakatnya orang Yaman dikirim ke pusat. Sayyidina Umar marah lagi itu. Ini Mu'adz bagaimana ini? Kok dikirim ke pusat semakin banyak saja? Apakah semakin berkurang orang miskin di Yaman? Iya, semakin berkurang, semakin habis orang miskin di Yaman. Jadi semakin susut mustahiknya itu, semakin sedikit mustahiknya. Tahun ketiga 100% zakat orang Yaman dikirim ke pusat. Sayyidina Umar marah besar. Kata Sayyidina Umar, yang berhak atas zakatnya orang Yaman, kenapa dikirim ke pusat semua? Apa sudah habis orang miskin di Yaman? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sudah habis. 3 tahun mimpin Yaman, orang miskin di Yaman habis. Loh, kok bisa begitu? Karena
zakat itu didistribusikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an secara produktif dan atau solutif. Sehingga mustahik yang tahun ini berhak mendapatkan zakat itu tahun depan sudah jadi muzaki, Pak. Jadi dikasih modal usaha, beasiswa sekolah kalau kita, Pak. Seperti itu. Makanya tahun ini dia jadi mustahik, tahun depan dia jadi muzaki, Pak. Karena pendistribusian zakat malnya itu secara produktif dan atau solutif itu. Jadi program zakat itu berhasil, Pak. Kalau mustahiknya semakin menurun, Pak. Menurun karena banyak yang jadi muzaki gitu. Makanya pernah saya datang di sebuah masjid di daerah Jakarta Timur, bukan di Asyada, Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu ada orang ngumumin panitianya. Alhamdulillah tahun ini fuqara masakin yang kita akan bagi zakat semakin lebih banyak katanya. Satu sisi kayak bangga dia dapat semakin banyak yang dibagi. Satu sisi saya malah sedih. Saya sedih saat itu. Loh, kok tambah banyak mustahik, kok tambah bangga gimana? Harusnya itu tiap tahun mustahiknya semakin menurun. Kok tambah malah naik gitu. Tanda program zakat berhasil itu mustahiknya menurun bukan naik. Dalam hati saya tapi. Terus selesai tarawih saya ngobrol sama orang setempat, kan kumpul-kumpul biasanya. Terus ada kawan saya seorang Ustadz Zainal versi itu. Saya ngomong, gimana Ustadz kok mustahiknya tambah naik di sini ini? Saya bingung mau sedih atau mau bahagia. Kata Ustadz Zainal itu, oh tenang Ustadz, di sini alhamdulillah mustahiknya sudah menurun Ustadz, sudah menurun. Oh alhamdulillah saya bilang. Kata beliau sudah menurun ke anak cucu maksudnya Ustadz. Oh mbak menurun ke anak cucu, serepot. Nah itu makanya kalau panjenengan termasuk yang zakatnya besar, itu kalau bisa jangan habis konsumtif gitu, tapi usahakan produktif. Non sewu nggih, monggo yang punya kebiasaan ngundang anak yatim, fuqara masakin ke rumah, dibagi per orang dapat 200.000, 100.000, 200.000, 150.000. Silakan, tidak apa-apa, teruskan, nggak ada masalah itu. Itu namanya BLT, bantuan langsung telas itu namanya. Tapi kalau zakat mal panjenengan habis untuk itu masalahnya. Jadi kalau zakat mal panjenengan habis untuk itu masalahnya. Akhirnya kita kayak memelihara kemiskinan. Harusnya ada agenda, misalnya zakatnya Pak Fuad tahun ini 1 miliar, amin insyaallah. Kan contoh Pak sing gede bisa. Oh, 1 miliar misalnya. Nah, maka beliau 500 juta, bolehlah konsumtif 500 jutanya Pak. Tapi yang 500 juta usahakan produktif, solutif Pak. Mudah-mudahan Pak nih, amin insyaallah. Amin mawon rumin Pak. Bu kapan, yang penting amin dulu aja. Jadi 500 jutanya untuk konsumtif, 500 jutanya untuk apa? Produktif. Itu seperti itu. Makanya saya itu ngelus dada. Ketika ada amil zakat dalam skala nasional, itu ngundang 1.000 anak yatim, terus per orang hanya dapat 200.000. Kan sayang itu. Kalau hanya habis untuk itu maksudnya. Bukan tidak boleh, cuman kalau habis untuk itu sayang gitu. Padahal zakat mal itu harusnya itu produktif dan atau solutif. Tadi dalam bentuk modal usaha, beasiswa sekolah, pelunasan hutang, pengadaan tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan kalau zakat mal kita terutama atau infak sedekah kita yang besar itu kita distribusikan dengan cara yang produktif dan atau solutif, itu menyempurnakan iman. Jadi menyempurnakan apa? Iman. Saya baca dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. 1 dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya,
maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsih, sanggup berlaku objektif, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri itu misalnya tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, insya Allah nanti saya mau belajar lagi. Nah, itu lebih terhormat Pak dalam Islam daripada nggak tahu terus sok tahu Pak. Nah, itu repot itu. Karena di antara penyakitnya orang munafik itu apa? Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa kata mereka? Loh, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Apa kata Allah? Ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Itu namanya bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Kalau istilah para ulama, jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya itu. Jangan sampai kita seperti ini. Kalau kita sok tahu dalam masalah masak memasak, paling bikin roti bantet lah. Bikin roti bantet aja masih enak, ngerti nggih? Atau mau bikin rawon jadinya semur itu bisa ya. Kalau sok tahu dalam masalah masak memasak, mau bikin rawon jadinya apa? Semur. Saya punya jamaah orang Kebumen, Pak. WA saya, Ustadz, kerso rawon dengkul. Saya mau masak rawon dengkul. Orang Jawa Timur tawarin rawon, Pak. Yo, purun, kesel saya. Purun, mau saya bilang gitu. Sekarang kebayang ya, orang Kebumen masak rawon untuk orang Jawa Timur, Pak. Kebayang ya saya. Jadi saya kan orang Jawa Timur, dikirimi rawon oleh orang Kebumen, Pak. Dikirim sampai rumah, kata istri saya, Mas, ini bukan rawon, ini semur ini. Itu saja masih enak, Pak. Itu saja masih enak. Bisa dipahami ya? Itu sok tahu dalam masalah masak memasak, Pak. Kalau sok tahu dalam masalah elektro, paling kesetrum, konslet gitu ya. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, ngerinya masuk dalam apa yang dikecam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dhallun mudillun, orang-orang yang dhallu fa'adhallu, orang-orang yang sesat menyesatkan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Orang yang jujur pada diri sendiri itu tidak malu berkata, maaf saya yang salah, insya Allah saya akan perbaiki. Maaf saya yang salah, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Itu dalam pandangan Islam lebih terhormat daripada dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Itu kan ciri orang munafik itu. Yang Allah gambarkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Apa kata Allah? Ketahuilah mereka adalah yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa salah, enggak merasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa apa? Benar. Orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis seneng banget, Pak, orang model seperti ini. Kenapa kok seneng? Karena orang seperti ini sulit, pakai dal ya, sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Wong salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa apa? Benar. Pun, itu yang pertama, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wa badrus salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Harfiahnya, Assalamualaikum. Nah, itu harfiahnya. Nah, jadi menebar salam. Abdullah bin Umar itu kalau masuk pasar, setiap orang yang beliau temui, Assalamualaikum. Abdullah bin Umar itu harfiahnya. Lebih dalam lagi maknanya apa?
seorang muslim idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Nah, itu seorang muslim. Saya ulang ya, seorang muslim idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Jadi wal infaqu minal iqtari. Itu terjemahannya berinfak sementara dia dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang berinfak wajar, Pak. Tapi ini berinfak dalam keadaan sempit dia masih berinfak. Itu menyempurnakan iman itu kalau kata siapa? Kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu Sahih Bukhari. Wah, itu kalau dimaknai berinfak saat sempit, itu kasihan orang kaya dong enggak dapat bagian ini. Terus saya buka-buka syarahnya, di syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, itu maksudnya wal infaqu minal iqtar. Saya baca di situ rupanya wal infaqu minal iftiqari. Itu di syarahnya, Pak. Wal infaqu minal iftiqar maksudnya apa tadi? Mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Artinya apa? Bantuan kita ke orang lain itu sesuai dengan kebutuhannya tadi, produktif dan atau solutif. Allah, produktif dan atau solutif. Jadi produktif tadi modal usaha, beasiswa sekolah, dan macam-macam pengadaan kendaraan untuk orang-orang yang butuh kendaraan. Atau ada orang pinter nyopir nggak punya SIM. Kita punya tetangga misalnya pinter nyopir nggak punya SIM, Pak. Kita buatkan SIM pakai dana zakat kita supaya dia bisa ngelamar kerja, Pak. Itu produktif itu. Ada orang punya motor kok nomornya mati, ben iso kerja nge-grab atau Gojek, kita hidupkan motornya, Pak, misalnya. Oh, itu pakai dana zakat boleh, Pak. Nah, tapi ini dianjurkan untuk dipakai kerja. Jadi biar produktif. Itu seperti itu. Dan yang lain-lain. Ngoten nggih? Atau solutif, pelunasan hutang tadi. Pengadaan sumur bersih, perbaikan jalan, macam-macam. Tapi perbaikan jalan yang sifatnya untuk ya. Kalau zakat berkaitan dengan membantu masyarakat untuk kemudahan dalam mendistribusikan dagangannya atau hasil pertaniannya supaya secara ekonomis dia produktif, kita bantu perbaikan infrastrukturnya. Itu masuk, tidak ada masalah. Jadi asal masih berkaitan dengan kesejahteraan umat lah, itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Pun itu namanya produktif solutif. Jadi bukan BLT, bantuan langsung kelas. Saya ulang ya, saya ngomong gini bukan berarti saya melarang asyuhada mengundang anak yatim, fuqara masakin rutin yang tiap tahun atau setahun berapa kali. Tidak apa-apa, teruskan saja nggak apa-apa. Cuman dari sekian banyak dana zakat itu harus ada. Yang zakat mal ya, kalau zakatul fitri memang konsumtif. Kalau zakatul mal harus ada agenda daripada sebagiannya yang sifatnya produktif dan atau solutif. Siapa di sini misalnya anak-anak yang berprestasi, yang notabene dari keluarga yang tidak mampu, misalnya kita biayai sekolahnya pakai dana zakat sampai ke pesantren, sampai selesai pendidikannya misalnya. Nah, itu juga bagian dari penyaluran zakat secara produktif dan atau solutif. Kalau zakatnya banyak, kalau nggak banyak ya wis saono-ono sak paring-paring. Allahu akbar. Lanjut. Warwa Abu Hadbah, dan tambahkan di siapa Abu Hadbah, namanya Ibrahim ibn Hadbah. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Anas bin Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka semenyangkau latasaddaqu, engkau semenyangkau latasaddaqu,
bersedekah an mayyitika atas nama mayitmu, yaitu sedekah atas nama mayit dari keluarganya atau orang yang meninggal dari keluarganya, bisedaqatin dengan satu sedekah, fayaji'u maka dia datang, biha dengan membawa sedekah itu siapa malakun satu malaikat minal malaikat dari beberapa malaikat, fi adbaqin min nurin dengan membawa membawa minuman itu apa namanya? Nampan dari cahaya. Fayaqumu maka berdiri siapa malaikat tadi ala ra'sil qabri di bagian kepala di kubur orang itu. Fayunadi maka malaikat tadi berkata, ya sahibal qabri wahai penghuni kubur al-gharib yang terasing, ahluka keluargamu qad ahdu mereka sungguh telah memberikan hadiah ilaika kepadamu hadiyatah dengan hadiah ini fa'aqbilha maka terimalah hadiah ini. Qala maka berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu an atau bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu fayadkhuluha ilaihi maka masuk siapa fayudkhiluha maka memasukkan siapa malaikat kepada sedekah itu ilaihi kepada si mayit fi qabrihi di dalam kuburnya wa yufsahu lahu fi madakhilihi dan dilapangkan untuk si mayit itu di dalam kuburnya wa yunawwaru lahu fihi dan dicahayai si mayit itu li malaikat di dalam kuburnya. Fayaqulu maka berkata siapa si mayit, jazallahu ahli semoga Allah membalas keluargaku anni yang telah sedekah atas nama aku khairul jaza dengan balasan yang lebih baik. Qala berkata siapa ini kalau enggak Anas Rasulullah Muhammad SAW, fayaqulu laziqu dzalikal qabri ana lam ukhlif li waladan. Ya Allah, kata tetangga kuburnya itu mengatakan, aku tidak meninggalkan seorang anak pun, wala ahadan yadhkurun dan tidak pula seorang pun yang mengingatku bisya'in dengan sesuatu, fa huwa mahmumun wal akhir yafrahu bi sadaqah. Sementara dia bersedih, yang lain pun bahagia karena sedekah dari keluarganya. Riwayat ini dalam catatan kakinya dhaif, lemah. Namun saya ingin ingatkan kepada Anda semua bahwa hadis yang dhaif, hadis yang lemah itu oleh mayoritas ulama tetap dipakai selama satu tidak bertentangan dengan yang sahih. Yang kedua tidak dalam masalah halal haram, dan yang ketiga dalam masalah fadhail al-amal itu dipakai. Itu mayoritas ulama, bukan sebagian kecil ulama. Justru yang menolak hadis dhaif itu sebagian kecil ulama. Yang mayoritas ulama itu menerima hadis dhaif. Apalagi hadis dhaifnya kemungkinan maknanya sahih. Dan menurut saya riwayat ini walaupun lemah tapi kemungkinan maknanya adalah sahih. Dari mana kita tahu? Karena selaras dengan makna hadis sahih sebelumnya. Nah, jadi ini rumus ya, sedikit baca ilmu hadis ya. Kalau ada hadis yang dhaif, jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa. Siapa tahu hadis itu dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa. Jadi ada hadis itu dhaif menurut siapa, tapi sahih atau hasan menurut siapa. Contoh misalnya. Itu jenengan kalau habis sholat baca ayat kursi kan? Nah, itu jenengan kalau baca ayat kursi apa hadisnya bunyinya itu? Tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian, betul ya? Itu ada loh ulama yang mengatakan hadis itu palsu, itu ada. Jadi ada yang mengatakan baca ayat kursi setelah sholat itu hadisnya palsu, itu ada yang ngomong begitu. Tapi umumnya ulama mengatakan hadisnya kalau nggak hasan ya sahih. Keutamaan ayat kursi itu bisa dipahami ya? Jenengan baca surah Al-Mulk nawabatan yang untuk menghalau fitnah kubur itu ya, untuk menghilangkan fitnah kubur itu. Itu kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Tapi kalau kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif itu, lemah itu. Membaca Yasin di malam hari, pagi hari diampuni dosanya oleh Allah. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali habis hadis itu dibantai itu. Kalau dhaif, maudhu', munkar. Ibnu Rajab. Apa kata Ibnu Katsir?
hadis yang mengatakan barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, pagi hari diampuni dosanya oleh Allah, hadisnya hasan, kata Ibnu Katsir. Jadi kadang hadis itu sahih menurut siapa, hasan menurut siapa, dhaif menurut siapa. Atau hadisnya dhaif tapi karena jalur periwayatannya banyak menjadi hasan li ghairihi. Contoh, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengakikahi dirinya sendiri. Ada seorang ustadz di websitenya saya baca, hadis ini dhaif, lemah. Hadis ini dhaif, lemah. Terus saya pernah membaca penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, kata Syekh bin Baz, hadis ini hasan li ghairihi karena jalur periwayatannya banyak. Nah, dalam mazhab Syafi'i kita bisa itu akikah untuk diri kita sendiri itu boleh. Itu dalam mazhab hadisnya hasan li ghairihi kata Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, jadi dhaif menurut ustadz ini tapi tidak menurut Syekh ini gitu, okay? Nah, atau hadis itu dhaif tapi maknanya sahih. Seperti hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi kata Imam Ahmad maknanya sahih. Man ayyara akhahu musliman bi dzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, itu hadisnya walaupun gharib, umumnya dhaif tapi maknanya sahih. Kok bisa sahih Ustaz? Ya, karena sesuai dengan hadis sahih Abi Dawud adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada orang melaknat saudaranya, laknatnya terbang ke langit. Sampai di langit dia ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat itu. Sehingga laknat itu mengenai orang yang melaknat itu sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya hati-hati nggih. Hati-hati jangan sampai kita itu termasuk orang yang gampang menghina saudaranya sesama muslim, takutnya kembali pada dirinya sendiri. Itu seperti itu. Jadi hadis ini menurut saya sependek yang saya pahami, kalaupun kemudian dinyatakan dhaif tapi maknanya insyaallah sahih dalam hal ini. Bon, lanjut karena disebutkan riwayatnya sahih sebelumnya. Itu tadi hadis tadi yang disebut saya baca sebelum itu hadisnya sahih Muslim. Hadisnya sahih Muslim. Wa qala Bashar bin Ghalib wallahu alam bisawab. Monggo silakan. Kalau enggak ada saya teruskan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau enggak ada saya teruskan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan yang pertama terkait dengan 3 hal yang menyertai ayat ya. Satu tadi sebutkan terkait dengan doa yang soleh, anak soleh yang berdoakan. Nah, dalam konteks ini kriteria anak soleh itu seperti apa? Jika dalam kenyataannya anak itu misalkan sholat lima waktunya tidak terjaga dan sebagainya, apakah itu juga termasuk anak sholat yang berdoakan? Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan zakat mal. Mohon dijelaskan secara prinsip zakat mal itu peruntukannya untuk apa saja. Saya pernah membaca dalam suatu artikel bahwa zakat mal itu tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Nah, pertanyaan saya, seandainya zakat mal itu untuk mensupport kegiatan operasional masjid, apakah diperbolehkan? Bukan pembangunan masjidnya, tapi untuk operasional masjid, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat dia tidak sholat, saat dia durhaka kepada Allah, dia bukan anak yang soleh. Tapi saat dia mendoakan orang tuanya, saat itu dia sedang menjadi anak yang soleh. Karena soleh itu adalah orang yang sedang berlaku sepatutnya sebagai seorang anak pada orang tuanya. Jadi ya insya Allah tetap diterima doanya oleh Allah asal seiman, walaupun mungkin ngefeknya beda dengan kalau anak itu soleh terus. Nah, saya mau buat analogi gini.
panjenengan kalau baca hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang ini tentang ini ya. La nikaha illa biwaliyin wa bisyahidai adlin. Itu kalau versi mazhab Syafi'i kan la nikaha itu tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Adil itu maksudnya baik, Pak. Nun sewu nggih. Maaf, apakah semua wali baik? Wali nikah. Maaf, tidak semua bapak baik kan? Satu. Yang kedua, apakah saksi itu semuanya orang baik? Kenyataannya aja. Enggak kan? Kadang yang dilihat kan ini yang jadi saksi ini pejabat atau apa gitu. Oh ini maaf, bukan berarti pejabat jelek, bukan maaf. Artinya pertimbangan orang kadang karena dia punya jabatan, karena dia orang kaya. Pertimbangan saya ulang bukan berarti pejabat jahat, enggak. Bukan berarti orang kaya jahat, enggak. Nah, tapi maksudnya pertimbangannya kan karena itu kadang orang. Bukan karena baiknya kan? Padahal perintah Nabi wali dan dua saksi yang adil, yang baik maksudnya. Oh, kalau itu mau kita konsistenkan, Pak, banyak pernikahan yang batal, Pak. Karena tidak semua wali itu baik dan tidak semua saksi itu baik. Tapi apa kata para ulama? Paling tidak pas dia menjadi wali bagi anak, dia sedang jadi orang tua yang baik. Paling enggak pas dia jadi saksi itu dia sedang menjadi saksi yang baik. Jadi tidak harus di seluruh kehidupannya dia baik. Walaupun tetap saya ulang tentu berbeda nanti ngefeknya doa itu dengan memang anak itu kesehariannya adalah anak yang baik dengan yang mohon maaf campur aduk tadi itu. Tapi secara prinsip insya Allah itu tetap bermanfaat. Nah ini Nabi begitu jelinya ya menekankan tentang fenomena anak yang soleh yang mau mendoakannya. Karena mohon maaf tidak semua anak itu diberi taufik oleh Allah untuk punya kesadaran mendoakan orang tuanya. Tidak semua anak itu diberi taufik oleh Allah punya kesadaran mendoakan kedua orang tuanya. Makanya saya ulang bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan kita diberi taufik oleh Allah untuk peduli mendoakan kedua orang tua kita. Makanya ini ijma' sahabat dan ini nasihat para sahabat. Saya baca dalam kitab At-Tambihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Apa kata para sahabat kepada anak-anaknya? Ini ijma' sahabat dan nasihat para sahabat kepada anak-anaknya. Apa kata beliau? Tarkud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Meninggalkan doa bagi kedua orang tua itu akan mempersempit hidup seorang anak. Jadi seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Maka siapapun di antara kita kalau ingin dilapangkan hidupnya oleh Allah, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Semakin sering kita mendoakan kedua orang tua kita, semakin lapang hidup kita. Saya terkait riwayat ini, saya pernah menyaksikan langsung kejadian di depan mata saya. Jadi saya masih di Surabaya. Habis sholat subuh, ada temannya teman saya itu konsultasi lah, menceritakan masalahnya. Bagi saya masalah dia ini berat sekali, Pak, bagi saya. Sebagaimana bagi dia masalah itu berat gitu. Terus saya tanya, karena dia minta dimuhasabai kan, saya tanya, hubungan sampean dengan Allah bagaimana? Saya tanya gitu. Katanya bersangkutan, saya sama Allah nggak ada masalah, Ustaz. Saya sama Allah nggak ada masalah. Artinya sholatnya beres, nggak kedukun macam-macam lah. Ya wis. Pertanyaan kedua sekarang, dengan orang tua bagaimana? Saya tanya gitu dengan orang tua. Begitu saya tanya orang tua, orang ini mengatakan, astagfirullah katanya. Kenapa? Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Lihat, Pak. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Padahal dia ini tidak ada masalah dengan Allah, berarti kan dia baik. Cuman ya lihat kata-katanya, sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Itu saya masih ingat itu. Itu kan habis subuh ngobrolnya itu. Tidak lama kan masuk waktu duha. Saya dengar langsung pakai kuping saya, Pak. Dia mendoakan orang tuanya karena doanya kenceng dia. Zuhur ketemu lagi, Pak. Saya dengar pakai kuping saya dia mendoakan kedua orang tuanya. Asar, maghrib, isya saya ketemu sama dia. Qadarullah, saya dengar pakai kuping saya dia mendoakan kedua orang tuanya. Setiap sholat itu. Dan itu diulang-ulang. Doakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidiyya, Rabbighfirli wali walidiyya. Itu doakan terus orang tuanya. Ditunggu terus orang tuanya. Saya masih ingat isya dia mendoakan orang tuanya itu belum turun tangannya, Pak, mendoakan orang tuanya itu. HP-nya bunyi, Pak. HP-nya itu Nokia 3315. Saya masih ingat itu. Belum poliponik tapi sudah kecil. Karena sebelumnya HP kan bisa buat ganjil ban mobil. Nah, wis. Terus kemudian
rupanya ada orang mau ketemu sama dia, Pak. Saya diminta untuk menemani, saya temani. Pagi dia menceritakan masalah yang begitu berat, dia doakan terus orang tuanya. Isya selesai masalahnya, Pak. Datang orang itu dan izin Allah, masalahnya selesai. Yang masalah yang berat itu selesai dengan izin Allah. Pagi dia ceritakan sempitnya hidupnya, Isya lapang hidupnya dengan izin Allah. Itu saya menyaksikan sendiri itu. Itu barokah mendoakan kedua orang tua. Itu ijma' sahabat itu. Dalam kitab dalam kitab Tamyiz Ghafil saya baca Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah mengutip riwayat para sahabat, ijma' para sahabat yang menasihatkan kepada anak-anaknya, tarqud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Itu ijma' para sahabat. Satu, Bang, ya. Yang kedua, kalau mengenai zakatul mal untuk pembangunan, 4 mazhab memang melarang kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi membolehkan, Imam Hanafi. 8 asnaf yang Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu semua manusia. Kalau menurut 4 mazhab, kecuali Imam Hanafi ya, itu boleh bangunan yang orientasinya fisabilillah seperti masjid. Cuman kalau Bapak mau membuat bangunan misalnya, itu tidak apa-apa asalkan itu berkenaan dengan kemaslahatan umat, seperti pengadaan sumur bersih. Ada satu masyarakat di Gunung Kidul itu susah cari sumur bersih, maka kita buatkan sumur bersih di situ, Pak, dengan pengeboran yang nggak ngerti apa lah. Nah, itu supaya orang tidak sulit, boleh tidak apa-apa, karena itu untuk kemaslahatan umat, tidak apa-apa. Atau ada masyarakat yang pertaniannya itu kalau mau menjual ke kota itu jalannya muter karena mesti nyeberangi kali Bengawan Solo misalnya gitu ya, jadi muternya jauh. Nah, supaya nggak jauh kita bangunkan jembatan supaya secara ekonomi mereka terbantu. Itu boleh, tidak apa-apa yang begitu itu. Nah, pertanyaannya program masjid itu apa dulu? Nah, gitu. Apa program masjid? Kalau dulu di Babu Taubah Kemang Pratama itu pernah ada program masjid pelatihan ini jahit menjahit, Pak. Pelatihan jahit menjahit. Boleh, Pak, kalau itu tidak apa-apa. Masjid akan mengadakan program jahit menjahit, pelatihan jahit menjahit untuk fuqara masakin. Monggo, tidak apa-apa, pakai zakat kita boleh itu, Pak. Di Babu Taubah Kemang Pratama itu pernah. Wow, fuqara masakin dilatih, Pak, jahit menjahit sampai bisa, Pak. Dilatih itu. Pakai dana zakat boleh itu. Karena untuk begitu selesai latihan dikasih mesin jahit dan obras lengkap. Semua yang ikut itu, Pak. Pakai dana zakat boleh, tidak apa-apa. Program masjid itu. Alhamdulillah setelah 2 minggu mesin jahitnya habis, Pak, dijual. Alhamdulillah. Itu kisah nyata itu di Babu Taubah Kemang Pratama itu. Jadi dilatih sekian waktu, isi son jahit, di mesin jahit sak mesin berhasil, Pak. 2 pekan habis mesin jahitnya, Pak, dijual. Kalau gitu gimana? Nah, ini menarik ya. Kalau di fikih ya, sekali kita kasih program modal usaha begitu, kok kemudian habis, oke, gagal. Kalau Anda mau membantu lagi, bantu yang kedua kalinya. Oke, iya coba didol ya. Nih, saya bantu lagi pakai dana zakat. Apa mesin jahit dan operasnya. Maaf, mental misalnya dijual lagi, Pak. Oke, 2 kali. Ketiga sekarang. Kalau yang ketiga masih dijual juga, nah, itu namanya gak potongan soge, Pak, ini. Gak kena tolong, guys. Itu cukup, Pak. Kalau gitu itu untuk modal orang seperti ini jangan kasih modal lagi, Pak. Konsumtif aja udah. Maaf, ada nggih orang yang dibantu modal sekali sik bangkrut, kedua sik bangkrut maning, ketiga sik bangkrut. Ini berarti gak potongan soge. Wis gak potongan soge aja modal terus, Pak, entek, Pak. Ganti yang lain gitu. Yang ini gimana? Udah konsumtif aja, Nah, ya ada memang orang-orang tertentu itu nggak bisa produktif, Pak. Bisanya cuma konsumtif aja, ya senyaono wis. Ya, kasih aja sekedar gitu. Ngoten nggih, Pak, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anak dalam berbeda keyakinan, anaknya muslim, orang tuanya muslim. Nggih. Pak Wahyu Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendapat yang mainstream atau pendapat yang populer di kalangan kaum muslimin, kalau ada anak yang beriman terus orang tuanya tidak beriman hingga wafatnya maksudnya ya, maka ini pendapat
umumnya para ulama, umumnya kaum muslimin tidak sampai. Doanya tidak sampai. Ini pendapat yang mainstream, pendapat yang mayoritas atau kebanyakan kaum muslimin. Itu tidak sampai. Kenapa? Karena beda iman. Itu satu dulu Pak ya, satu dulu. Memang ada pendapat yang agak menghibur, cuman ini nggak populer ini. Saya sampaikan aja padanya. Nanti apa yang saya katakan nanti coba Bapak baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah At-Taubah ayat 80 tentang Abdullah bin Ubay bin Salul yang Allah nyatakan mati dalam keadaan kafir. Saat itu Allah berfirman kepada nabinya, sama saja wahai nabi, ini terjemahnya ya, apakah engkau mintakan ampun untuknya atau tidak? Walaupun kamu mintakan ampun untuknya sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kata Nabi, aukamakal, ya sudah, kalau memang tidak Allah ampuni, setelah saya mintakan ampun 70 kali, saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Kalau belum diampuni, saya akan mintakan ampun untuknya 70 kali lagi. Jadi rupanya Nabi memahami hadis itu, ayat itu bukan larangan minta ampun, tapi terserah Allah ampuni aku, tak tunggu terus, saya mintakan ampun terus terserah Allah. Yang penting saya doakan terus. Nah, kalau Bapak mau, dan hadis itu oleh Ibnu Katsir dilepas gitu aja enggak? Yang saya tahu, yang saya baca enggak dikomentari apa-apa oleh beliau. Walaupun nanti ulama lain mungkin berkomentar ya, tapi beliau tidak mengomentari riwayat itu. Nah, maksud saya begini, kalau Bapak pegang pendapat ini, ya udah doain aja udah. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Ya Allah, hamba hanya bisa ini, selebihnya terserah Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang Maha Kuasa, Maha Yes. Udah gitu aja. Bapak gitu aja. Saya kira itu Bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain silakan ya. Pak Haji Abdullah, Pak Haji Abdullah. Pak Haji Abdullah ya. Itu di pojok beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada hadis yang terakhir, malaikat datang kepada sang mayit, ya sahibal qabri gharib, ahlaka ilaika hadiyatan taqbalaha. Terus sang mayit menjawab, wa yaqulu jazallahu anni ahlahu khairan jaza. Artinya kan mayit itu mendoakan kepada orang yang memberikan memberikan sedekah kepadanya. Apakah ini benar-benar mayit itu bisa mendoakan kepada orang yang mendoakan seperti yang memberikan sedekah dan anaknya misalnya? Oke. Sependek yang saya pelajari, ini akidah ahlu sunnah, bukan akidah hurafat, bukan akidah ahlul bid'ah, bukan. Ini akidah ahlu sunnah, bahwa orang yang meninggal dunia itu tidak bisa berdoa untuk dirinya, gak bisa, karena inqata amaluhu min salasin, sudah terputus amalnya. Tapi orang yang sudah meninggal, seorang mukmin yang meninggal itu bisa berdoa untuk yang masih hidup, orang lain yang masih hidup, bisa. Dalilnya mana Ustadz? Ini dalilnya ini. Pertama, ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi yang mensahihkan Abu Muhammad Abdul Haq, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kata Nabi aukamakal, apabila kalian melewati atau seorang melewati satu kubur yang dia mengenalnya dan mengucapkan salam kepadanya, maka salamnya akan dijawab. Nah, dia akan mengetahui siapa yang mengucapkan salam dan salamnya akan dijawab. Kata Abu Hurairah, ini pendapat, ini komentar Abu Hurairah, tidak hanya yang dia kenal, bahkan yang tidak dia kenal pun akan menjawab. Saya mau tanya, jawaban salam itu gimana Pak? Waalaikumsalam, ya, itu doa atau bukan? Nah, itu istidlalnya Pak, itu satu dulu. Yang kedua, di kitab ini ada hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dalam kitab ini. Kalau dalam kitab ini hadisnya hasan. Saya pernah baca, kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih banget. Bahkan kalau kata Syekh Albani hadisnya apa? Sahih. Di kitab ini hadisnya hasan. Ketika seseorang mendapatkan kabar keluarganya berbuat baik, apa kata si mayit? Ya Allah, sempurnakanlah nikmatmu atasnya. Dapat kabar
piye kabare Fuad saiki? Wah, apik dadi ketua DKM saiki ndak gelem dadi ketua yayasan. Misalnya itu orang tuanya Pak Fuad, ya Allah alhamdulillah sempurnakanlah nikmat untuk anakku. Itu gitu riwayatnya itu. Tapi kalau kemudian si mayit dapat kabar anaknya duablek, pi anakmu ada sering tombok saiki misalnya gitu. Sering tombok togel gitu. Sering tombok porkas atau judi macam-macam. Itu si mayit sedih sambil mengatakan ya Allah kembalikan dia ke jalanmu. Dalam Musnad Ahmad hadisnya sahih, lebih detail, lebih jelas bahasanya. Ya Allah, jangan matikan anakku atau keluargaku ini sampai dia engkau anugerahi taubat. Itu hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Kalau di kitab ini bukan Ahmad, hadisnya dari Ibnu Mubarak, hadisnya Hasan. Kalau kata Imam, bahkan saya pernah mendengar penjelasan atau membaca, kalau menurut Syekh Albani hadisnya malah sahih di sini. Nah, itu diyakini oleh ahlu sunnah bahwa orang yang sudah meninggal mukmin tentunya itu bisa mendoakan yang masih hidup. Itu ahlu sunnah itu, bukan ahlul bid'ah, bukan itu. Dan ada di kitab ini ada hadisnya tadi, kalau nggak sahih hasan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Haji nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan. Cukup Ustaz. Cukup nggih? Baik, kalau kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.